Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Dimas Audi sebagai moderator pada malam hari ini yang akan menemani untuk presentasi kelompok 3 dari pengantar metode statistik C dengan dosen pengampu Ibu Mega Silviani, SSI, MSI, MSC. Baik, next. Jadi pada presentasi kali ini kami akan membahas tugas besar pengantar metode statistik kami yang berjudul analisis pengaruh indeks pembangunan manusia dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Bisa di next. Baik, kami akan mengenalkan nama kelompok kami satu persatu. Materi ini disusun oleh Aryo Trapsilo Wibowo dengan NIM 04211012 dari program studi teknik elektro. Yang kedua saya sendiri Dimas Audi Surono Rachman dengan NIM 04211018 dari program studi teknik elektro. Kemudian yang ketiga ada Dival Arya Saputra dengan NIM 04211021 dari program studi teknik elektro. Kemudian yang keempat ada Muhammad Noval Raffi dengan NIM 04211054 dari program studi teknik elektro. Kemudian yang terakhir ada Peti Wahyu Wardani dengan NIM 04211066 dari program studi teknik elektro. Mungkin bisa di next. Baik, sebelum kita masuk ke materi dan paparan utama kita pada malam hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang poin-poin daftar isi yang telah kami buat pada malam hari ini di presentasi kami. Yang pertama, di bab pertama ada latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penulisan. Kemudian untuk bab kedua ada tinjauan pustaka yang berisi analisis korelasi, analisis regresi, uji signifikan, parameter regresi. Kemudian yang ketiga ada analisis data yang di dalamnya ada deskripsi data, analisis korelasi, model regresi linear berganda, simulasi prediksi. Kemudian di bab terakhir yaitu bab keempat, penutup, ada kesimpulan, saran, pembagian kerja kelompok. Mungkin bisa di next. Baik, kita masuk ke bab pertama untuk latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Akan saya serahkan langsung kepada rekan saya, Peti Wahyu Wardani, untuk tempat dan layar kami persilahkan. Baik, saya Peti Wahyu Wardani akan membawakan materi pada bab pertama, yaitu latar belakang. Kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan di Indonesia telah membatasi hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak, rasa aman, pendidikan yang layak, serta layanan kesehatan yang layak. Berdasarkan data dari BPS yang dikeluarkan pada bulan Maret 2016, menggambarkan bahwa penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2015 jumlahnya sangat besar. Tercatat pada tahun 2010 berjumlah 31,02 juta penduduk miskin dan pada tahun 2011 hingga 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Dalam laporan ini, kami akan menganalisis data menggunakan analisis regresi berganda dan variabel prediktornya adalah indeks pembangunan manusia yaitu X1, jumlah pengangguran yaitu X2, dan jumlah penduduk miskin yaitu Y. Next. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas pada materi kami. Yang pertama, bagaimana hubungan antara jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, Y, terhadap indeks pembangunan manusia, yaitu X1, dan jumlah pengangguran, yaitu X2, menggunakan analisis regresi berganda. Yang kedua, bagaimana pengaruh faktor jumlah pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Next. Selanjutnya, adapun tujuan dari tugas besar yang kami lakukan bersama ini. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah terhadap indeks pembangunan manusia dan jumlah pengangguran, menggunakan analisis regresi berganda. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor dari indeks pembangunan manusia dan jumlah pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Layar dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Peti Wahyu Wardani yang telah menjelaskan bab 1 kita pada malam hari ini. Selanjutnya akan dijelaskan
oleh Dival Arya Saputra yang akan menjelaskan bab 2 tentang tinjauan pustaka yang berisi dasar teori kita sebagai penunjang tugas besar kita pada materi kali ini. Kepada Dival, layar dan tempat kami persilahkan. Baik, saya beralih. Jadi di malam ini saya akan membawakan materi bab 2, yaitu analisis korelasi dan analisis regresi. Analisis korelasi. Oke. Analisis korelasi adalah salah satu jenis pengukuran dalam statistik yang sering digunakan dalam pengolahan data. Secara umum, analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur bagaimana hubungan antara dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, atau korelasi positif, atau berlawanan korelasi negatif. Hipotesis yang digunakan antara lain HO PXY sama dengan 0, HO PXY tidak sama dengan 0. Tingkat signifikan alfa sama dengan 5%, dan daerah kritis tolak HO jika ya seperti ini, seperti pada gambar di samping. Analisis regresi. Analisis regresi pertama kali dikembangkan oleh Sir Francis Galton pada abad ke-19. Analisis regresi dengan satu peubah prediktor dan satu peubah respon disebut analisis regresi linier sederhana. Sedangkan analisis regresi yang melibatkan lebih dari satu peubah prediktor dengan satu peubah respon disebut analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk menyelidiki hubungan di antara dua atau lebih peubah prediktor X terhadap peubah respon Y. Model yang dihasilkan oleh regresi linier berganda adalah seperti ini. Dan persamaan di atas dapat ditulis dengan notasi matriks, yaitu seperti yang ada di gambar ini. Nilai dari koefisien alfa, B1, B2 dapat ditentukan dengan metode kuadrat terkecil seperti gambar di samping ini. Kemudian Baik, terima kasih kepada Dival Arya Saputra yang telah menjelaskan mengenai analisis korelasi dan analisis regresi. Selanjutnya akan kami sambungkan langsung kepada rekan saya, kepada Muhammad Naufal Rafi yang akan menjelaskan uji signifikan dan parameter regresi. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, moderator, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan uji signifikan parameter regresi. Bisa di next. Ya, baik, terima kasih. Di sini ada uji serentak atau kita sebut ANOVA dan uji parsial. Nah, untuk uji serentak bertujuan untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penaksir. Dan untuk uji parsial, uji signifikasi parameter model secara terpisah parsial berfungsi untuk mengetahui signifikansi parameter terhadap variabel dependen. Oke, next slide. Ya, bisa kita lihat ya. Jadi di sebelah kiri itu uji serentak dan yang untuk sebelah kanan itu uji parsial. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Naufal Rafi atas pemaparannya mengenai uji signifikan dan parameter regresi, sehingga sudah saatnya kita akan masuk ke bab 3 mengenai analisis data yang telah kami tentukan. Kepada Dival bisa di sini next. Ya. Baik, untuk analisis data akan saya serahkan langsung kepada Dival Arya Saputra. Kepada Dival bisa mengambil alih. Terima kasih. Baik, analisis data. Sumber data yang kami gunakan berasal dari BPS. Dengan variabel Y sebagai jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. X1 sama dengan indeks pembangunan manusia, dan X2 adalah jumlah pengangguran. Kemudian data-data akan dijelaskan oleh Dimas. Baik, terima kasih Dival. Saya akan menjelaskan mengenai data-data yang telah kami ambil dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Di sini kami mendapatkan data dari 35 kabupaten atau kota dari Jawa Tengah, yang mana nantinya data ini akan kami olah
menjadi sebuah data yang utuh, dan kami akan mencari 3 variabel, yaitu variabel pertama Y, variabel kedua X1, variabel ketiga X2, yang dimana dari ketiga variabel tersebut kami menemukan sebuah jalan keluar mengenai data yang telah kami analisis. Mungkin di sini kita bisa melihat ada 3 variabel. Yang pertama jumlah penduduk miskin yang dilabeli oleh Y, kemudian ada indeks pembangunan manusia yang dilabeli oleh X1, kemudian ada jumlah pengangguran yang dilabeli oleh X2, yang dimana dari 35 kota yang kami ambil dari data dari BPS tersebut sudah secara signifikan diterima oleh dosen kami Bu Mega dan tidak melewati batas dan kapasitas. Mungkin bisa di next. Baik, untuk nilai statistik deskriptif akan saya serahkan kembali kepada Dival. Dipersilakan mengambil alih kembali. Nilai statistik deskriptif. Perhitungan statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik data yang kita lihat dari standar deviasi, mean, variansi, nilai minimum, dan maksimum. Berikut adalah hasil Minitab statistika deskriptif dari data yang diperoleh. Bisa lihat di sini. Oke, kemudian keterangan variabel akan saya kembalikan ke teman saya. Baik, terima kasih kepada Dival yang sudah menjelaskan mengenai nilai statistik deskriptif. Bisa kita lihat di tabel tadi di atas, sehingga kita akan masuk ke keterangan variabel. Baik, terima kasih Dival, bisa di next. Untuk keterangan variabel akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Aryo Trapsilo Wibowo. Kepada Aryo bisa mengambil waktu dan tempat. Baik, terima kasih Dimas. Untuk keterangan variabelnya, kami menyimpulkan di laporan kami memiliki 2 keterangan variabel, yaitu yang pertama adalah variabel bebas atau independen, dan yang kedua adalah variabel terikat atau dependen. Bedanya apa? Untuk variabel independen itu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, jadi menyebabkan variabel tersebut terikat atau dependen. Untuk yang dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau independen. Boleh di next. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Dival, berikut adalah analisis korelasi yang kami dapatkan dalam Minitab. Untuk yang pertama yaitu X1-nya yaitu dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, dan juga yang sebelah kanan adalah X2-nya yaitu jumlah pengangguran. Boleh di next. Baik, terima kasih kepada Aryo Trapsilo yang telah menjelaskan mengenai keterangan variabel dan analisis korelasi, sehingga di sini saya izin masuk untuk menyampaikan beberapa paparan saya mengenai hasil uji korelasi, yang dimana bisa kita lihat dari tabel. Jika kita melakukan hasil uji korelasi tingkat pengangguran di antara 2 variabel prediktor, antara Y dan X1, yang dimana Y adalah intercept dan X1 adalah indeks pembangunan manusia, didapatkan tabel korelasi sebesar minus 0,669 dengan p-value sebesar 0,000 dengan alfa pas di 0,05 dengan keputusan tolak H0 karena p-value kurang dari alfa. Kemudian kita bisa dilihat di tabel kedua, bisa kembali Dival. Ya, bisa kita lihat di tabel kedua untuk hasil uji korelasi tingkat pengangguran dengan 2 variabel prediktor dengan Y-intercept dan X2 dengan tingkat pengangguran. Bisa kita lihat tabel korelasi sebesar 0,619 dengan p-value sebesar 0,000 dengan alfa sebesar 0,05 dan keputusan diterima karena H0 p-value lebih dari alfa. Bisa di next. Baik, kemudian model regresi berganda. Bisa kita lihat di sini hasil koefisiensi regresi, yang dimana intercept sebagai variabel Y atau variabel jumlah kemiskinan di Jawa Tengah mendapat koefisien sebesar 1858 dengan X1 dengan variabel indeks pembangunan manusia sebesar minus 24,88 dan X2 jumlah pengangguran dengan koefisien 2782, sehingga
kita dapat berdasarkan tabel sebelah kanan statistika regresi dapat diketahui bahwa R-square merupakan koefisien regresi berganda atau lebih yang mengukur seberapa baiknya persamaan regresi yang sesuai dengan data sampel. Bisa kita lihat di sebelah kanan ada prediction R-square, ada R-square, adjust R-square, standard error, dan observation. Bisa dilihat di tabel. Mungkin bisa di next, Dival. Baik, terima kasih. Mungkin untuk tabel uji serentak ANOVA dan uji parsial bisa saya serahkan langsung kepada kawan saya Aryo. Kepada Rio dipersilahkan. Baik Dimas, untuk ANOVA kami sendiri, mengapa menggunakan ANOVA? Maka uji pada tabel ini digunakan untuk mengetahui apakah antara nilai tingkat pengangguran dengan IPM-nya itu berpengaruh secara signifikan atau tidak. Nah, berikut adalah hasil uji serentaknya. Kita bisa lihat di sebelah kanan atas. Dengan total itu 349.633. Lalu untuk uji parsialnya itu dengan resep koefisiennya itu 1858 dan X1-nya adalah minus 24,88 dan X2-nya itu sebesar 2782 dengan p-value-nya yaitu 0. Lalu untuk standar error-nya yaitu dari intercept-nya sendiri yaitu 310, lalu untuk IPM-nya yaitu X1 itu 4,27 dan jumlah pengangguran atau X2-nya itu sebesar 0,534. Baik, boleh di next. Baik, itulah beberapa paparan mengenai bab 3 yang data telah kami analisis bersama teman-teman saya mengenai nilai statistik deskriptif, keterangan variabel, analisis korelasi, hasil uji korelasi, model regresi berganda, dan uji serentak atau ANOVA, dan uji parsial. Kemudian kita masuk ke bab 4, yaitu ada kesimpulan dan saran dari tugas besar yang kami jalani. Mungkin akan disampaikan langsung kepada Muhammad Novel Raffi untuk layarnya. Tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih pada Dimas Audi. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil dan analisis pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya, yang pertama hubungan antara jumlah penduduk miskin Y, kemudian indeks pembangunan manusia X1, dan jumlah pengangguran yang berada di Indonesia dapat ditentukan dengan beberapa analisis yang menggunakan software MS Excel. Didapatkan model regresi yaitu Y-nya sama dengan 1858 dikurang 24,88 untuk X1-nya, indeks pembangunan manusia, ditambah 2782 X2, yaitu pengangguran. Nah, jadi artinya jika indeks pembangunan manusia atau X1 dan jumlah pengangguran X2, keduanya bernilai 0 atau konstan, maka estimasi jumlah penduduk miskin Y adalah sebesar 1858. Kemudian setiap meningkatnya IPM atau indeks pembangunan manusia mengakibatkan nilai jumlah penduduk miskin akan turun atau berkurang sebesar 24,88 satuan dengan syarat variabel independen atau prediktor yang lain konstan, dan setiap bertambahnya satu satuan jumlah pengangguran mengakibatkan nilai jumlah penduduk miskin bertambah sebesar 2.782 satuan dengan syarat variabel independen atau prediktor yang lain konstan. Dan untuk sarannya bisa di next. Oke, untuk sarannya berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka kita tetapkan atau kita mengambil saran untuk pemerintah maupun pihak yang bersangkutan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Tahu pertumbuhan ekonomi yang dimaksud yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi dapat membuat sektor lain dapat berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi antara pihak masyarakat, kemudian pemerintahan harus saling bersinergi bersama agar terciptanya kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Mungkin itu saja untuk kesimpulan dan saran yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Naufal Rafi yang telah memberi kesimpulan dan saran dari tugas besar kita. Dan tak lupanya kami ingatkan kembali, kami ingin sedikit menjelaskan sedikit nama kelompok kami kembali. Di akhir yang pertama ada Aryo Trapsilo Wibowo dengan NIM 04211012 dari program studi teknik elektro, dan yang kedua ada Dimas Saudi dengan NIM 04211018 dari program studi teknik elektro. Kemudian yang ketiga ada Dival Arya Saputra dengan NIM 04211021 dari program studi teknik elektro. Kemudian yang keempat ada Muhammad Naufal Rafi dengan NIM 04211054 dari program studi teknik elektro. Kemudian yang terakhir ada Peti Wahyu Wardani dengan NIM 04211066. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 3 PMSC, pengantar metode statistika C. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua.